Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kembali pada pagi hari ini kami rindu mendapatkan asupan rohani melalui kebenaran firman. Firman yang memberi kepada kami kesegaran yang baru. Firman yang mendatangkan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami punya semangat hari ini dan hari-hari selanjutnya mengalahkan setiap tantangan apapun, karena kekuatan yang kami terima adalah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ketika benih firman-Mu ditaburkan, biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga sesuai dengan waktu yang ditentukan, ia berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah, bahkan berbuah dengan lebat, bahkan buahnya tinggal tetap. Terima kasih Tuhan, inilah waktu Engkau berbicara kepada setiap kami dan kami ingin memberi telinga kami untuk mendengar dan bahkan hati kami mendengarkan dengan seksama, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena membangun rumahnya bukan di atas pasir, tetapi membangunnya di atas batu karang yang teguh, sehingga badai apapun tidak menggeser dan menggoyahkannya. Kami terima berkat rohani daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, salam Ibu Bapak, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi dan salam juga untuk saudara-saudara saya yang berada di rumah. Kita tetap di dalam persekutuan dengan dan di dalam Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibu Bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara-saudara sudah menjalani masa pandemi ini dalam sekian waktu lamanya, dengan seluruh kisah yang ada di dalamnya. Di dalam kisah-kisah yang mungkin mendatangkan kepada kita kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, tetapi lebih daripada itu, saya mendapatkan satu makna betapa pentingnya koneksitas, betapa pentingnya kita terkoneksi, betapa pentingnya kita berada dalam jaringan. Ibu Bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini di dalam keterbatasan untuk kita beraktivitas, di dalam keterbatasan untuk kita memiliki mobilitas, maka ada satu line, ada satu jaringan yang memungkinkan kita bisa connecting dengan saudara-saudara kita di tempat yang lain. Kita bisa mendengar suaranya, kita bisa face to face walaupun melalui perangkat multimedia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa daripada betapa pentingnya terkoneksi. Kalau kita tidak berada dalam koneksi yang stabil, unstable connection, maka kita tidak bisa mendengar dengan jelas pernyataan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Dan kita tidak bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan. Wow, Ibu Bapak, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya kita dalam jaringan, betapa lebih pentingnya kita terkoneksi dengan Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 2 minggu ini Presiden kita Jokowi meresmikan paling tidak 3 waduk. Waduk Tukul di Pacitan, waduk Tapin di Kalimantan Selatan, dan terakhir
di daerah NTT. Saya coba lihat video yang dirilis melalui YouTube, mencoba menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Ya, walaupun beberapa bendungan ada di sekitar kita, baik Waduk Waduk Cirata dan juga Waduk Jatiluhur. Ya, saya mungkin tidak bisa ngomong kalau saya tidak pernah ke sana dalam rangka touring. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata waduk atau bendungan ini bukan sekedar berfungsi mendatangkan manfaat bagi para petani, sehingga ada saluran irigasi, dan di saat musim-musim kering, maka ada keran yang dibuka supaya tetap mengalir air dan mendatangkan panen yang lebih, dalam jumlah yang lebih dari biasanya, karena pengairan tetap jalan. Ada manfaat yang lain, ternyata keberadaan waduk dan bendungan ini juga untuk menarik wisatawan untuk menjadi salah satu destinasinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana air ini, energi yang didapat bisa di-connecting dengan turbin dan kemudian disambungkan kepada generator dan kemudian ada listrik yang dihasilkan. Sehingga kekuatan yang berasal dari energi ini, maka ada lampu yang menyala, kita bisa mencharge handphone kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga kita punya bayangan bahwa kenapa satu gardu saja bermasalah, maka sekian kompleks mati lampu. Bagaimana kalau umpamanya jaringan yang lebih besar, maka Jawa dan Bali pun ikut padam. Bagaimana kalau umpamanya ada kekuatan yang lebih besar daripada itu, betapa besar masalah yang ditimbulkan. Saya mencoba membayangkan seandainya Tuhan yang memiliki kekuatan yang lebih daripada apapun, yang bisa membuat kita hidup, terjadi permasalahan di sana, maka betapa berat dan betapa besar persoalan yang ditimbulkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, review dari minggu-minggu sebelumnya, Bapak Penatua Buyung menyampaikan bahwa Tuhan itu more than anything. Dia adalah sumber kekuatan yang lebih daripada kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Maju satu minggu, maka bagaimana kita plug in dengan Tuhan, handphone kita cas. Mungkin kita sudah merasa sudah baik, tetapi kenapa tidak ada arus yang masuk? Mungkin konektornya bermasalah. Mungkin handphonenya bermasalah. Bukan dari sumber, bukan dari resource-nya yang bermasalah. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan self-evaluation, melakukan evaluasi mandiri. Ada apa dengan kehidupan kita? Satu langkah, di minggu yang kemarin kita sudah mendengar bahwa kita dengan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. I can do all things. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya bisa bayangkan bahwa kita terhubung dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui beribadah. Tetapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit untuk dipikirkan, karena setiap orang yang percaya, di dalamnya ada satu pribadi yang namanya Holy Spirit. Disitulah kita bisa merasakan keindahan, kedamaian, sekalipun di luar berada dalam ancaman. Ibu bapak, sudah dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk di dalam sebuah tema Union with Christ. Bersekutu dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus di dalam momen yang istimewa melalui perjamuan kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita suka lihat ya gambar ini ya. Gambar ini yang mungkin kita bisa lihat lukisannya
lukisan karya Da Vinci. Tetapi tidak usahlah kita coba lihat keaslian lukisannya Da Vinci seperti apa, tapi kita bisa melihat gambar ini saja. Ini adalah pemandangan The Last Supper atau perjamuan malam terakhir. Menjelang Yesus ditangkap, kemudian ia disalibkan. Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di momen ini masih ada suatu nuansa perjanjian lama. Ya, di dalam satu ayat dikatakan kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ibu bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, perhatikan kalimat ini. Kalau ini berbicara tentang Paskah, maka kita ingat bahwa Paskah merupakan satu hari raya besar bagi orang Yahudi. Karena menyangkut satu peristiwa masa lalu yang akan menjadi berita untuk disampaikan lintas generasi. Dan seperti biasa, Paskah itu dirayakan oleh keluarga-keluarga. Tetapi mengapa Yesus merayakan Paskah bersama dengan murid-murid? Ini pun patut menjadi perenungan kita bersama. Biasanya keluarga-keluarga berbicara tentang kisah Passover bangsa Israel ketika di dalam perbudakan oleh Mesir. Tuhan memberikan satu perintah untuk dilakukan persembahan korban. Dan darahnya dioleskan pada setiap pintu rumah orang-orang Israel. Dan ketika ada tulah kematian bagi setiap yang sulung di Mesir, hanya keluarga, hanya yang sulung dari bangsa Israel yang dilewatkan. Karena itu, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara tentang kisah masa lalu yang terus-menerus menjadi berita peringatan dari para leluhur bangsa Israel. Dan Tuhan melakukannya. Tetapi justru di dalam peristiwa ini menjadi sebuah bayangan terkait dengan nubuatan bahwa akan ada makna Paskah yang baru. Karena itu disebutkan di sini, ini adalah tubuh dan darah. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, sebenarnya makan roti dan anggur biasa saja. Tetapi kenapa di kisah The Last Supper ada ungkapan, inilah tubuh dan darahku. Dan itu kemudian menunjuk kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini mengantar kita untuk kita dapat meresapi di saat perjamuan kudus yang setiap bulan kita lakukan di minggu yang keempat. Saudara-saudara, ada beberapa makna yang kemudian dengan Paskah yang baru terkait dengan tubuh Kristus yang hancur di kayu salib dan darahnya dicurahkan. Maka ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, ada satu makna yang disebut transubstansiasi yang biasanya dilakukan oleh dalam misa daripada saudara-saudara kita Roma Katolik, yang berkata bahwa roti dan anggur itu berubah zatnya, betul-betul adalah tubuh dagingnya Tuhan,
dan anggur itu betul-betul adalah darahnya Tuhan. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan daripada beberapa murid yang kita coba akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 6, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 51. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat yang ke-59. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi dasar menerjemahkan, mengartikan bahwa ketika orang masuk dalam misa kudus, bahwa yang kita makan betul-betul roti itu telah berubah menjadi daging, dan anggur itu telah berubah menjadi darah. Tetapi gereja-gereja Protestan pada umumnya termasuk kita adalah yang memberikan makna dari perjamuan suci adalah sebagai simbolisasi. Dan ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh seorang teolog bernama Zwingli, bahwa ketika kita makan roti, itu adalah gambaran, itu adalah simbol daripada tubuh Tuhan. Dan ketika kita minum anggur, maka itu adalah simbol daripada darah Tuhan Yesus. Tidak terjadi perubahan sebagaimana pandangan yang pertama. Karena itu selalu diucapkan ketika kita boleh mengangkat roti, roti ini adalah lambang, ini adalah tanda, ini adalah representasi daripada tubuh daging Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita minum anggur, itu merupakan simbol daripada darah Tuhan Yesus. Sehingga ini yang kemudian ada sebuah pengertian. Bagaimana mungkin saya bisa makan tubuh Tuhan? Dan itu yang kemudian berkembang sebuah paham kanibalisme. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengajarkan untuk kita makan daging sesamanya, untuk minum darah sesamanya. Ya. Sehingga ini tidak berada di dalam pemahaman dan pengajaran kita. Saudara-saudara, roti tadi dikatakan sebagai lambang tubuh dan daging, dan anggur sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ketika kita boleh mengangkat roti dan kemudian mengangkat cawan, dikatakan dalam 1 Korintus 10:16, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada pengertian yang lebih daripada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada para murid. Dan kalau kita tadi kembali kepada pembacaan ayat, betapa banyak orang tidak memiliki pemahaman, sehingga muncul pengertian makan daging dan minum darah.
ada pengertian bahwa Tuhan memberikan sebuah pengajaran untuk kita dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, lewat perjamuan kudus, lewat perjamuan suci, ya, saya selalu menyampaikan supaya lebih komunikatif, lebih informatif, bahkan lebih edukatif. Yang pertama, bahwa perjamuan kudus adalah perintah daripada Tuhan untuk kita melakukannya sampai Ia datang untuk yang kedua kali. Sakramentum sesuatu yang sakral, sesuatu yang berangkat dari perintah Tuhan untuk kita respon di dalam ketaatan sampai Tuhan datang. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, ada gereja-gereja yang melakukan sakramen perjamuan suci ini di dalam jumlah yang lebih sering daripada kita. Setiap minggu mereka bisa mengadakan itu. Ya, mungkin sesuatu yang tidak menjadi persoalan di dalam pengertian untuk kita bisa merespon perintah Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Tetapi di dalam bagian yang lain, perjamuan kudus, di dalam perintah itu ada peringatan. Peringatan akan kematian Tuhan. Dituliskan dalam 1 Korintus 11, tidak usah dibuka, saya akan membacakannya bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, peringatan tentang kematian Tuhan yang mengubah kita dari orang berdosa, dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Bukan sekedar terhindar dari kematian, tetapi mengubah masa depan kebinasaan sebagai orang berdosa dengan kehidupan yang kekal ketika kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, ketika perjamuan malam terakhir berbicara tentang masa lalu, tapi ketika Yesus mengubah dengan makna yang baru, itu berubah maknanya menjadi makna yang eskatologis, menjadi makna yang bersifat kepada masa yang akan datang, bahkan kepada kekekalan. Yang ketiga, di dalam perjamuan kudus ada persekutuan, komuni. Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan perjamuan kudus kita diperdamaikan, dilakukan sebuah pemulihan, maka di sana ada persekutuan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ada connecting dua jalur. Sehingga bukan dari satu sisi, dari satu jalur. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ketika itu terjadi, maka implikasinya adalah pengudusan. Karena itu saudara kasih Tuhan, ujilah dirimu. Jika ada problem, jika ada masalah, selesaikan. Supaya jika ada dosa, tidak menjadi penghalang, di mana Tuhan mempersiapkan berkat bagi setiap kita. Dan yang terakhir di sana ada perjanjian. Ada perjanjian di mana di sana dikatakan, karena itu jika pada ayat yang ke-29, 1 Korintus 11 tadi, karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sudah kasih lihat Tuhan, karena itu selalu dalam sakramen ini kita percaya, kita menghormati. Karena jika tidak, maka ada perjanjian yang membawa kita kepada sesuatu yang negatif, kepada sesuatu yang buruk, atau perjanjian berkat. Bahwa satu ayat dikatakan,
sudah dikasih oleh Tuhan, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya suka ditanya, kenapa ikut perjamuan suci yang sakit kok masih sakit? Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan sebuah pengajaran yang benar, bahwa kalau sudah dosa diampuni, di sana ada penebusan, di sana ada pengampunan dan pengudusan, maka seluruh akibat dosa, termasuk sakit penyakit, diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi jangan dibalik, tidak semua orang sakit karena dampak dari dosa. Ya, bisa bedakan ya, bahwa tidak semua orang sakit karena dosa. Tetapi seluruh akibat dari dosa, ketika diselesaikan apapun, Tuhan memberikan berkat, termasuk yang sakit disembuhkan. Ini perjanjian Tuhan, saudara. Perjanjian Tuhan yang seharusnya menjadi jatah kita. Ambil. Dan jangan tidak percaya atau tidak berlaku hormat. Karena ini berbicara tentang apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan sebagai peringatan akan aku. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada sikap hati yang kita mau lakukan sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama, ekaristi. Ekaristo, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena ada power yang luar biasa yang mengalirkan berkat dan sebuah kekuatan untuk kita dapat melakukan segala sesuatu. Mengucap syukur, saudara-saudara. Karena Tuhan di atas kayu salib mengganti setiap kita. Karena Tuhan Yesus di atas kayu salib membuka peta jalan kehidupan kita, tidak lagi kepada kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Karena itu berkat ini lebih dahsyat dari apapun juga. Lebih dari kesehatan. Lebih dari rumah yang kita punya. Lebih daripada harta benda yang kita punya. Sehingga ketika kita berada dalam masa pandemik, terasa berkat itu jauh. Masihkah kita mengucap syukur ketika kita ingat kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, dengan ucapan syukur Tuhan memandang bahwa itu more than enough. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kali saudara kasih sesuatu kepada saya, saudara tahu bahwa itu membuat saya susah. Susah karena susah membalasnya. Ya. Itu baru pemberian dari manusia. Ini pemberian nyawa daripada Tuhan. Dia mau mati di atas kayu salib. Bukan hanya membuat kita hidup, tetapi kita mempunyai hidup yang kekal. Karena itu mengubah seluruh wajah kematian, sekalipun dialami oleh orang percaya, dia beristirahat untuk sementara. Satu kali Tuhan bangunkan, dia bangkit dan tidak akan mati lagi. Itu yang membuat kita tidak takut tentang masa depan kita, saudara. Sehingga apakah kita harus takut? Apakah kita harus loyo? Ayo kita memandang masa depan. Karena di belakang sudah Tuhan mulai dengan karya yang luar biasa. Kalau dia sudah memulai starting dengan 0 kilometernya, dengan keajaiban, masa masa depan yang baik Tuhan tidak beri kepada kita? Yang kedua, restorasi. Apa yang dimaksud dengan restorasi? Sudah dikasih oleh Tuhan, kita jangan bermain-main kalau sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Untuk mempergunakan kemerdekaan kita, berbuat sesuatu seenak kita. Lakukan perubahan dan pembaruan hidup. Hari ini Tuhan ampuni.
Ayo kita mulai lagi. Bahwa orang bisa gagal, iya. Bahwa orang bisa jatuh, iya. Tapi Tuhan angkat untuk kembali memulai perjalanan. Bersama dengan Tuhan, kita melangkah satu demi satu langkah di dalam kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena itu ada banyak orang saya temukan di mana-mana. Di sini ada, di situ ada. Tetapi dia tidak pernah kemana-mana karena hidupnya cuma muter aja. Tetapi kalau ada ekaristi dan restorasi, dia mungkin dari sini dia bisa pergi kemana-mana, menjadi berkat, menjadi utusan Tuhan, memberitakan pekerjaan luar biasa dari Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selamat menikmati berkat dari perjamuan suci. Tuhan memberkati setiap kita. Kita mau siapkan hati kita, saudara-saudaraku. Saudara menyiapkan, saya berdoa terlebih dahulu untuk menyucikan dan menguduskan, bahkan memberkatinya. Saudara pegang bahwa apa yang saudara pegang bukan sekedar barang. Di sana ada sesuatu makna yang mulia, sekalipun kecil, sekalipun sederhana. Ketika saudara pegang, saudara berada dalam jaringan bersama dengan Kristus. Kita menjadi bagian daripada tubuh Tuhan. Ketika di dalamnya ada anggur, biarkan darah itu berbicara melalui anggur itu, yang menjadi simbol darah yang kudus. Setiap tetesannya memiliki makna yang penting dalam perjalanan hidup kita ke depan. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan menyucikan dan menguduskan roti dan anggur ini. Tuhan yang memberkatinya ketika kamu boleh makan dan minum, sehingga perjanjian berkat menjadi bagian dan jatah setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita bersama mengangkat roti yang menjadi lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Bahwa tubuhnya telah disalibkan, tubuhnya hancur. Dan tubuh yang hancur itu kita mau ingat bahwa oleh karena dosa dia mau mati di atas kayu salib. Kita mau mengingat bahwa masa lalu kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan oleh karena kematiannya kita diobahkan. Dengar firman Tuhan sebelum kita boleh memakannya di dalam percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan percaya dan hormat kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita bersama mengangkat cawan anggur ini. Kita kembali mengingat mulai dari kepala sampai kepada kaki Tuhan Yesus. Ada darah yang mengalir, darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang dikucurkan, supaya setiap dosa disucikan oleh darahnya. Dengar firman Tuhan sebelum kita boleh meminumnya di dalam percaya dan sikap hormat kepada Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Ada ekaristi, ada restorasi. Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa ketika seluruh dosa-dosa kami disucikan melalui kematian Tuhan di atas kayu salib, maka seluruh sakit penyakit yang dialami oleh karena dosa disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kelemahan tubuh apapun sebagai akibat daripada dosa dikuatkan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bahkan setiap kutuk oleh karena dosa dilepaskan dalam nama Yesus.
Biarlah melalui ekaristi dan restorasi, maka perjalanan kami ke depan adalah perjalanan penuh dengan kemenangan. Dan biarlah berkat menjadi bagian daripada seluruh umat Tuhan. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau katakan, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.